Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam ternak, salam ngos dari kandang Brawijaya Jumbo BR. Jangan lupa bagi teman-teman untuk like, subscribe, komen ya. Yang penting subscribe-nya ya, karena kita itu butuh dukungan dari teman-teman. Dan jangan lupa di-share ya, agar teman-teman itu bisa berbagi ya. Istilah saya pun juga bisa mendapatkan teman baru. Kita sering komen-komen, kita juga sering ngobrol. Entah kita belum bisa tatap muka ya, bagi teman-teman. Setidaknya kita itu bisa sering-sering dulu lah. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah pertama dalam ingin berternak mentok, agar mindset kita dan cara kita itu bisa agak tepat ya, bukan istilahnya melintang sana melintang sini ya. Satu, langkah pertama bagi teman-teman itu siapkan kandang ya. Kandang usahakan itu ternak kita tidak bersamaan dengan ternak orang lain. Maksudnya kalau saya punya ternak mentok ini, saya tidak akan melepaskan ataupun ke tempat orang lain, karena satu, kalau mentok itu beraknya luar biasa ya, mengganggu lingkungan sekitar. Dua, kesehatan pada mentok kita jelasnya akan menjadi sebuah tanda tanya ketika entah punya kita yang sakit atau punya tetangga yang sakit, maka akan tertular dengan mudah. Yang pertama, setelah kandang, di kandang kita harus menyiapkan satu ya, kalau pembeliannya itu minti, kita usahakan di kandang panggrong dulu sebelum kandang tanah. Tujuan kandang di panggrong, minti di panggrong, satu, dia itu kering tempatnya, daya tubuhnya itu akan kuat. Dua, amoniak dalam kotoran pada minti itu tidak langsung terkena minti, sehingga tidak menyebabkan minti itu mudah pilek dan mudah sakit. Setelah itu, kalau pembeliannya sudah indukan atau jemoko atau gimana, kalau sudah 3 bulan ke atas, itu boleh kita kasih di kandang panggrong. Turunkan dari kandang panggrong, kandang langsung tanah nggak apa-apa. Kedua, pemberian air minum. Kalau di panggrong berarti menggunakan tempat minum digantung itu. Kalau yang di lantai, saya tuh menggunakan kolam. Tujuannya satu, mentok itu identik hewan air. Dia itu suka sama sekali dengan air. Kalau kita kasih air, kita kasih kolam, maka entok itu akan lebih sering mandi, minum ya. Dia tuh enggak bingung. Mentok kita ketika kita kasih kolam, maka akan bersih-bersih ya. Bisa diputar kembali ya, mentok-mentok kita yang dulu ya, yang putih-putih itu, seragam putih itu minyak. Setelah kandang, kita menuju lagi langkah kedua. Pertama itu kandang, kedua kandang dan seisinya ya. Kalau tempat makan diusahakan itu digantung aja, nggak usah dikasihkan ke bawah. Tujuannya kalau digantung ataupun ditempelkan atau kemana, yang penting jangan di bawah. Satu, postur tubuh pada mentok itu akan lebih baik. Dua, tidak mudah kotor, karena kadang mentok itu habis mandi terus kipu-kipu ya, kadang diinjak-injak makanannya, kadang campur beraknya. Nah, itu yang berbahaya.
Kemudian setelah digantung pakannya itu akan satu, keunggulan digantung, pakan digantung bodi akan lebih baik. Dua, pakan tidak mudah kotor ya, tidak tercampur dengan hal-hal yang lain khusus untuk makan saja. Setelah itu ketika kandang sudah dibangun dengan baik ya, kalau saya itu menggunakan ini bahas dengan kandang ya, separuh kasih atap yang separuh outdoor ya. Tujuannya ya habis mandi biar dia itu bisa berjemur atau gimana itu kalau mentok sudah dewasa. Kalau mentok masih ngebung dan kita tetap cuma terkena sinar matahari saja, tapi nggak sampai kita kasih order separuh order, enggak, kita full tutup. Setelah itu kandang, kemudian cara memilih bibit ya. Kalau usahakan kalau teman-teman itu sukanya sama Rambon ya, cari Rambon yang original. Maksudnya original itu enggak silangan-silangan ya, silangan. Kalau fanatik sama Rambon, kalau fanatik sama Dragon ya cari yang hitam. Kalau yang minat yang jalinya yang full bintik-bintik. Kalau yang minatnya yang milenial cari yang punggungnya, kakinya, paruhnya itu ya. Kalau suka yang muska ya cari yang muska. Indukan, kalau mencari indukan itu yang pertama harus benar-benar sehat dulu. Yang terpenting dari semua unggas khususnya mentok itu yang terpenting kalau kita mau memelihara untuk berkembang biak ya, istilahnya bukan branding ya, kita ke fokus produk. Itu yang pertama itu hewannya sehat. Habis sehat, ketika hewan itu masuk ke kandang kita jangan kasih makan dulu, cukup kasih air gula dulu ya, entah itu mentok besar atau mentok kecil. Tujuannya dia bisa adaptasi. Habis itu setelah kita kasih minum air gula, baru selisih berapa jam kita kasih makan. Habis itu yang langkah berikutnya, ketika teman itu mau mencari indukan sudah sehat, kemudian produksinya. Kalau teman itu beli diri ya kita tanya dulu gimana indukannya dulu, telurnya berapa, terus yang fertil itu berapa ya. Setelah itu tempat buat telur ya, tempat buat telur kita sudah bahas di video yang sudah lalu, itu sudah kami bahas ya. Kemudian pakan ya juga kita sudah bahas tentang supaya bisa bertelur dengan banyak, dan pejantan pun juga bisa berbudaya. Setelah itu tempat sudah siap, makanan sudah siap. Nah, ketika sudah seperti itu kita hanya planning aja ya, kita cuma bisa planning dan berusaha ya. Urusan kedepannya itu serahkan sama yang kuasa saja. Kalau teman-teman itu fokus sama mau berkembang biak ya, itu usahakan kalau beli betina itu betinanya 4, lananya 1 aja ya. Beda peternak itu beda. Alhamdulillah kalau saya pakai cara itu 4:1, 6:1 itu alhamdulillah cukup memuaskan kalau sepengalaman saya. Kalau dari teman-teman pernah mencoba yang lain ya silakan ya. Tujuannya kita tuh sama supaya mentok itu telurnya itu fertil, kemudian mentok ya lebih gimana ya, hasilnya itu lebih memuaskan lah.
Setelah itu kita mainin, ya kalau mau apa lagi ya, ini saya tidak bingung. Kalau pemula saya itu tak sedikit cerita saja ini. Dulu ketika saya pertama kali main mentok itu, saya itu yang pertama saya siapkan itu bukan kandangnya dulu, tapi saya menyiapkan mentoknya dulu. Ini kesalahan saya. Nah, kemudian setelah mentoknya datang, karena saya itu dulu hobinya ayam, bukan hobi mentok ya. Saya bingung, ini kenapa saya beli mentok dulu, nggak beli ayam dulu, nggak nyiapin kandang. Akhirnya saya berikan kandang box ayam umbaran itu. Kemudian saya bangunkan ini, akhirnya tercapai Jumbo PR Brawijaya ya. Sehingga kemudian dari pengalaman saya tadi, langkah-langkah saya tadi, semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Bisa di share ya videonya ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen, di share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam ngos.